Selamat datang lagi di Bola Total Weekly ke-15. Kenapa hostnya hari ini gue Tio, bukan Rana atau Pange seperti biasa? Karena MU menang hari Minggu kemarin 3-0. Danny Welbeck 2 gol, Conte Cleverley kan nyetak gol juga. Dan victimnya hari ini ada Rana, halo, ada Coki juga. Pertama, kita langsung aja, to the point aja. Gue gak bisa basa-basi, karena gue seneng banget nih ngebahas yang ini nih, ya kan? kenapa lu senang? Tim nomor 1 dikalahin sama tim nomor 3. Jadi, sorry, lo fans MU kan? Gue fans MU. Lo tau kalau tim yang menang itu Man City kan? Iya, gue tahu. Tapi lo senang? Gak seneng-seneng aja. Gak apa-apa. Karena lu kan. Karena lu masalahnya. Oke. Nih, 6-3. Yang lu lihat dari pertandingan itu apaan? Ya, buat gua sih itu statement match istilahnya kalau buat City ya. Udah ada 3 statement match dia. Ya, dimana abis selesai pertandingan tuh klisenya adalah oh, City send a message with this victory ya ke semua tim di liga kalau sebenarnya tim paling kuat itu City. Dan sayang sekali 2 korban yang lain adalah Tottenham sama MU. Okay, so I'm not really complaining about it. Tentang pertandingan sendiri, gue yakin akan ada banyak fans Arsenal yang rightly so bisa menunjuk kalau some decisions were wrongly called ya, ada yang offside yang you know, and Arsenal main dengan you know 1 hari istirahat yang lebih sedikit ya habis dari Napoli bertandang. Cuma still City on that day jelas deserved winner ya. And kalau lo sebenarnya menganalisis City pemain per pemain ya dari belakang ke depan. Oke, Joe Hart sebelum dia, you know, kesurupan, Company, Fernandinho sama Toure, sampai ke Negredo, Aguero. Menurut gua nggak ada tim yang porosnya sebaik City. Kalau lihat pemain-pemain, sebelum musim mungkin orang akan bilang yang menang mungkin di antara City sama Chelsea, juara Chelsea diunggulkan sedikit karena Jose Mourinho. Tapi sebenarnya City, when you see player per player, they're stronger. And I thought bedanya tim kelas contender sama enggak itu adalah dia punya cutting edge atau enggak, dia punya ruthlessness atau enggak, ketika dikasih peluang sikat enggak. Arsenal dalam satu pertandingan they can make defensive mistakes, tapi mungkin tim yang mediocre nggak akan bisa capitalizing on those mistakes. But when you give the ball away ngelawan City ke seorang Fernandinho, ke seorang Toure, Negredo, Aguero, they will make you pay, and that is what happened. Sayang sekali tim gue yang kalah, tapi 6-3, I thought it was a crazy game. Tapi City were definitely deserved winners. Pertanyaannya City ke depannya adalah bisa nggak dia mengobati performa away dia yang entah kenapa jelek. Tanda-tandanya udah ada. I mean, kemarin dia Liga Champions dia menang 3-2 lawan you know no other team than the greatest Bayern Munchen for example. Secondly, gue merasakan setelah pertandingan itu is like that was the match yang semua pandit kan, karena Arsenal tuh punya habit buat self destruct. Kebanyakan pandit kan selalu adalah Arsenal, lihat aja nih Arsenal pasti bakal collapse, dan menurut gue they got what they want di pertandingan kemarin. Karena udah pada pandit udah kayak iya, kita udah jaga-jaga nih, kita nggak mau head-on, ujung-ujungnya collapse. Tapi menurut gue satu pertandingan tetap sample size yang nggak cukup. Pertanyaannya kalau lo mau ngomongin credential Arsenal sebagai contender, sebenarnya bukan di pertandingan yang kemarin, tapi next match against Chelsea. Can they bounce back atau enggak? Menurut lo Koscielny cedera ngaruh banget nggak sih? Could be dangerous karena sampai pertandingan kemarin Arsenal itu defensive recordnya the best in the league. Sekarang Everton yang terbaik, which is also amazing. And apa ya, Koscielny sama Mertesacker itu tipikal partnership yang saling melengkapi. So dua-duanya punya limitasi masing-masing, tapi karena padu, komunikasinya kuat, sering latihan bareng, saling menutupi gap itu. Koscielny yang nempel, Mertesacker yang cover. Fernand masuk, he is a good defender, not a great one. Cuma ya still you know chemistry issues, bisa nggak Klopp? I mean they've done it before, but in the heat of the season matches ya banyak banget, Christmas season bisa atau nggak, it's still a big question gitu loh. Nah tapi di balik sisi kekalahan Arsenal kan ada sisi positifnya juga. Theo Walcott semua dari cedera langsung 2 gol. 2 gol ya. Gimana menurut lo, bisa nggak dia di pertandingan lawan Chelsea lebih memberikan efek buat Arsenal? Why not sih, karena Giroud apalagi kakinya udah kecapean. He's a different type of striker ya, main dengan pace, kecepatan. But I don't know, like I said, lawan Chelsea it will be a different game. Dengan City it's more like attack.
apa namanya lawan Chelsea, I think they're gonna keep it tight, you know, and ujung-ujungnya give a sucker punch, you know. It will be a low scoring game sih perasaan gue. Itu tadi Arsenal lawan City dari Rana, masih nggak apa kan? Masih terima aja. Yeah, I mean that's football. Oke, Yeah. oke, nggak apa-apa. The better team won, and I have to admit that. Ya, tapi emang jago. Yeah. Liverpool lawan Spurs malam yang hasilnya di luar ekspektasi orang kan. Gue ngarep Spurs menang sih padahal. Lu juga nggak? How could it be? Look, I know secara klasemen apa namanya lebih baik kalau Spurs menang, but ya gue bukan fans, gue fans Arsenal, gue bukan kayak MU yang you know they can accept City winning, and iya lah, ya nggak usah disebut lah oknumnya. Jadi cukup menghibur melihat Tottenham dibantai 5-0 di kandang. Cuma buat gue agak aneh ya, karena oke, AVB, even dia baru dipecat, just for the record ya, ketika podcast ini di-shoot dia baru dipecat ya. Walaupun ngakunya by mutual consent. Gue kalau ngeliat AVB tuh gue sebenarnya bingung. I mean, is he that good or not ya? Sometimes he's better than. I mean di Porto he was impressive. Ketika dia masih muda, dia masih remaja, SMP SMA, dia tinggal deket Brian Robson, dia debat soal taktik. Even ketika di Chelsea dia scout yang luar biasa ya, sebelum ujung-ujungnya ke first team, tapi he didn't make it that time, and now ya the thing is, lo bisa argue kalau he should have been given more time, okay? I mean, tim yang lo beli banyak pemain, you have to give them time to gel. So, pertanyaan juga mesti dialamatkan ke Baldini sama ke Daniel Levy. But on the second hand ya, taktik dia tuh sort of reckless kadang-kadang gue perhatiin. Dia kan selalu, it's like defense-nya selalu highline. Iya. Nah, pertandingan yang sebelumnya pas lawan United, defense dia lebih deep. Tapi for some reason melawan lini depan Liverpool yang punya pemain kayak Suarez, punya pemain kayak Coutinho, punya pemain kayak Sterling, dia main highline lagi dengan tadi gue sempat mention soal Mertesacker, Koscielny, komunikasi penting dengan back yang makeshift. Dawson yang nggak terlalu cepat, satu yang mungkin overrated, dengan Etienne Capu yang nggak terlalu sering main di posisi itu. Ujung-ujungnya ya there's only gonna be one winner kalau dihadapkan dengan Suarez yang basically is now the Michael Jordan of the EPL gitu loh. FPL kemarin berapa poin? 44 jadi kapten. Tapi menurut lu, kalau lu yakin gak sih dengan kemarin 5-0, Suarez lagi formnya lagi in banget. Menurut lu Liverpool bakalan nyelesain liga ini dengan mungkin lebih kecepatan ya gue nanya ini, tapi mungkin lu sampai sekarang masih lebih optimis daripada musim lalu kan? Gue awal musim ini sebenarnya bilangnya, pas dulu di podcast juga pernah bilang, sebenarnya yang punya peluang gede buat juara itu sebenarnya Tottenham gitu kan. Soalnya pemainnya lihat pemainnya kayak gitu. Dari materi pemain aja gitu kan. Tapi ternyata prediksinya salah total gitu kan. Dan gue pertama prediksinya sih Liverpool paling 5 atau 6 gitu. Kalau sekarang dilihat sih ya nggak bisa juga sih. Nggak bisa dilihat karena Liverpool masih bakal harus ketemu City lagi ya. Harus ketemu Chelsea lagi, dua-duanya di away semua. I think that's too far to talk about title challenge. 3 poin yang menurut lo kelihatan banget di pertandingan pas lawan Spurs itu apa? 3 poin dari Liverpool ya, bukan lawan Spurs. Bukan Spurs ya, Liverpool ya. Spurs saya udahlah. Ya jadi gue lihat emang kata Rana bener. Apa? Gue ngeliat kayak mainnya tuh naif gitu, terlalu naif gitu. Gue tau kalau misalkan kalau tim main di kandang, jelas mereka bakal mau keluar menyerang gitu kan. Pakai high defensive line gitu kan, jelas. Cuma kita tahu lah kenapa dulu FVB sampai dipecat dari Chelsea kan, gara-gara dia pakai high defensive line. Terry, Ivanovic dulu juga nggak bisa ngejar balik, nggak bisa track back, gara-gara kalau misalkan diserang balik kayak gitu, akhirnya Chelsea posisi 6 kan akhirnya gara-gara FVB sebelum diganti sama Di Matteo kan. Kayaknya sekarang dia mengulang kesalahan yang sama dan dia akhirnya dipecat gitu. Kalau menurut gue, kebetulan kemarin Gerrard juga nggak main, jadi kayak tengahnya jadi lebih hidup. Kalau buat Henderson bagus mainnya. Henderson mainnya bagus. Lucas banget. juga stabil. Berarti dengan kata lain kalau Gerrard main, pemain yang lain agak tertekan dengan ada Gerrard. Menurut gue iya. Soalnya kalau buat gue kayak semua orang tuh kayak semua pemainnya tuh kayak
nyari Gerrard dulu di mana gitu mau passing. Oh, Gerrard mana dipasing dulu Gerrard baru bagi bola. Mending kalau Gerrard mainnya juga impresif gitu kan setiap pertandingan gitu. Masalahnya juga biasa-biasa aja gitu. kapten timnas gua tuh. Jangan. Timnas Inggris. Tapi menurut lu apa sih yang ngebuat Liverpool bisa seimpresif sekarang ini? Kan di musim lalu kita tahu ya gimana kusutnya Liverpool, dan musim ini dia impresifnya sangat luar biasa walaupun kemarin sempat kalah sama Hull City 3-1 kan, yang sempat gue lihat ini 3-1 ini salah skor apa enggak ya kan? Menurut lo apa sih kayak 3 poin aja deh. 3 poin yang ngebuat Liverpool impresif. Kalau 3 poin gue nggak. Lo bilang Suarez lagi? Enggak. Jadi logiknya sebetulnya gini sih, gue cuma dapat 1 poin aja sih yang paling penting gitu. Okay. Musim ini. Semua nggak dibilang rival juga sih. Sebetulnya tim papan atas yang musim lalu kayak semua ganti pelatih gitu kecuali Tottenham sama Arsenal. Yeah. Brendan Rodgers dia kayak waktu pertama kali datang dia kayak implementasi sesuatu sistem yang baru gitu kan. Okay. Dia benar-benar ngerubah semua yang dari buat Kenny Dalglish yang cuma buang-buang bola ke depan, Andy Carroll nyembah sundul gitu nggak bisa. Dia dirubah musim lalu. Dan semuanya yang kalau misalkan mau ngerubah yang 180 derajat tuh kayaknya butuh waktu gitu kan. Dan dia dapat enough time to make his new team gitu. Terus akhirnya karena AVB juga sebenarnya punya peluang di musim keduanya buat 1 tahun, cuma akhirnya karena skuadnya dirombak besar-besaran jadi mereka nggak bagus. Jadi kalau menurut gue sih gara-gara di given time gitu. Ada waktu ya. Botoligan sudah berakhir juga akhirnya bola total weekly kita ke-15 udah ngebahas Spurs Liverpool menang 5-0, juga ada Arsenal lawan City menang 6-3, dan juga ada MU yang menang 3-0 dan Fletcher main. Dah, itu aja. Gak usah dibahas yang lain. Fletcher main. Amin. Nah. Welbeck ngegolin. Welbeck ngegolin 2 sama Cleverley. Nah, udah gak usah dibahas yang lain. Thank you banget udah dengerin podcast kita kali ini. Botoligan yang mau beli jersey dananan bisa langsung ke www.bolatotal.com atau follow Twitter kita di @bolatotal. Bener kan? Benar. Oke, bener. Instagram jangan lupa. Instagram dong. Udah pokoknya semua social media. Pep juga. Bola total cari aja. Tag.com ada. Badu, semuanya tuh yang begitu. Love Time juga ada. Thank you banget Bola Total udah dengerin kita. Sampai bertemu kapan ya? Kapan? Kenapa nih kalau kita masih ada nih podcastnya? Kapan? Oke. Kapan? Udahlah. Kita berjumpa lagi.